Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang perbandingan senilai. Kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal perbandingan senilai. Oke, untuk soal nomor 1. Harga 4 buah jeruk adalah Rp10.000. Jika Kevin ingin membeli 7 buah jeruk, berapakah harga yang harus ia bayar? Oke, untuk menjawabnya, kita misalkan dulu X itu sama dengan harga yang harus dibayar Kevin. Oke, maka kita masukkan data yang kita punya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Yang pertama ada kolom banyak jeruk. Di sini banyak jeruk. Yang kedua ada kolom harga. Untuk banyak jeruk kita ketahui untuk 4 buah jeruk itu harganya Rp10.000. Maka di sini 4, di sini Rp10.000. Nah, kemudian kita tahu bahwa Kevin membeli 7 buah jeruk. Maka di sini masukkan 7 buah jeruk. Untuk harganya, karena belum kita ketahui, kita tulis dengan X. Oke, selanjutnya, kita buat dalam bentuk perbandingan nilainya. Maka 4/7 sama dengan 10.000 per X. Kemudian, kalau sudah kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, kita kalikan silang kedua ruasnya. Nih, kali silang seperti ini ya. Menjadi, 4 kali X jadi 4X. 10.000 dikali 7 jadi 70.000. Kemudian, kita kan ingin mengetahui X atau harga yang harus dibayarkan Kevin. Maka kedua ruas kita bagi dengan 4. 4X dibagi 4 menjadi X. 70.000 dibagi 4 jadi 70.000 per 4. Jadi X sama dengan 17.500. Jadi, harga yang harus dibayar Kevin adalah Rp17.500. Oke. Soal nomor 2. Untuk membuat 8 cookies, dibutuhkan 200 gram tepung terigu. Berapa banyak cookies yang dapat dibuat dengan 1,3 kg tepung terigu? Oke. Sekarang kita misalkan dulu P sama dengan banyak cookies yang dapat kita buat. Maka, kembali lagi kita buat menjadi tabel terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini ada kolom cookies dan di sini adalah tepung terigu dalam gram. Kenapa dalam gram? Sebelumnya kita udah pernah bahas kalau perbandingan itu besarannya harus sama. Sedangkan kita lihat di soal ini, yang ini besarannya gram dan yang ini besarannya kilogram. Oleh karena itu, kita samakan dulu besarannya. Supaya mudah, kita samakan semuanya menjadi gram. Dari kilogram ke gram, itu kita kalikan dengan 1000. Sehingga 1,3 kg itu sama dengan 1.300 gram. Oke? Kita lanjut ya. Nah, di sini untuk membuat 8 cookies itu butuh tepung 200 gram. Nah, kalau kita punya tepung 1.300 gram, kita akan mendapatkan P cookies. Yang mana P-nya kita belum tahu. Oke, sekarang kita ubah bentuknya jadi bentuk perbandingan senilai dulu nih. Nah, menjadi 8 per P sama dengan 200 per 1.300. Untuk menghitungnya, kita kali silang lagi kedua ruasnya seperti tadi. Jadi, P dikali 200 dan 8 dikali 1.300. Sehingga menjadi 200P sama dengan 10.400. Karena kita mau mencari P, maka kedua ruas kita bagi dengan 200. 200P dibagi dengan 200 itu jadi P. 10.400 dibagi 200. Jadi, bentuk pecahan seperti ini.
sehingga P sama dengan 52. Jadi, banyak cookies yang dapat dibuat dengan 1,3 kg tepung terigu adalah 52 cookies. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika 8 liter bensin dapat menempuh jarak 56 km, berapakah jarak yang dapat ditempuh dengan 5 liter bensin? Jawab. Kita misalkan lagi, jarak tempuh yang dicari adalah X, maka untuk tabelnya seperti ini. Di sini ada kolom bensin dan ada kolom jarak tempuh dalam kilometer. Bensinnya dalam liter. Kita ketahui 8 liter bensin itu dapat menempuh jarak 56 km. Tuliskan di sini. Nah, kita tahu juga ada informasi 5 liter bensin dapat menempuh jarak X gitu ya. Maka untuk menghitungnya, kita tulis lagi ke dalam bentuk perbandingan senilai seperti ini. Menjadi 8/5 sama dengan 56 per X. Kita kali silang lagi kedua ruasnya. Jadi, 8X sama dengan 280. Kedua ruas kita bagi dengan 8. Jadi, X sama dengan 280 per 8. X sama dengan 35. Jadi, jarak yang dapat ditempuh dengan 5 liter bensin adalah 35 km. Kita lanjut ke soal nomor 4. Yuju mempunyai uang sebanyak Rp35.000 untuk membeli ikat rambut. Namun, harga ikat rambut naik 25%. Sebelum mengalami kenaikan harga, Yuju dapat membeli 10 ikat rambut seharga Rp35.000. Berapa jumlah ikat rambut yang dapat dibeli Yuju setelah kenaikan? Nah, jadi di sini Yuju tuh punya uang Rp35.000. Dia mau gunakan untuk membeli ikat rambut. Nah, biasanya Rp35.000 itu dapat 10 ikat rambut. Tapi, sekarang harga ikat rambut itu naik 25%. Jadi, dia harus mengeluarkan uang yang sama, namun dapat jumlah yang berbeda. Gitu loh. Gimana caranya Yuju bisa mendapatkan ikat rambut sebanyak-banyaknya dengan harga Rp35.000? Gitu ya. Dijawab. Kita misalin dulu, X adalah banyak ikat rambut yang dapat dibeli Yuju dengan harga yang sama, yaitu Rp35.000. Nah, harga satu ikat rambut sebelum mengalami kenaikan itu adalah Rp35.000. Dibagi 10, karena tadi dapatnya 10 ya. Berarti harga satu ikat rambutnya itu Rp3.500. Itu kemarin atau sebelum mengalami kenaikan. Catat ya. Nah, setelah mengalami kenaikan, harga ikat rambutnya pasti berubah dong. Nah, sekarang untuk mengetahui harga setelah kenaikan, 3.500 kita tambahkan dengan 25% dari 3.500. Maka harga satu ikat rambut setelah kenaikan adalah Rp4.375. Oke, lebih mahal ya, jelas. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada 2 kolom. Ada kolom ikat rambut dan ada kolom harga setelah kena ikat. Nah, di sini untuk 10 ikat rambut, jadi harganya 43.750. Kenapa yang ini dan bukan 35.000? Karena yang dimasukkan adalah harga setelah kena ikan, gitu ya. Terus di bawahnya ada 35.000. Kok bisa menyimpulkan di sini 35.000? Ya karena tadi Juju punya uangnya segitu untuk membeli ikat rambutnya. Gitu loh. Oke?
Tapi nanti jumlah ikat rambut yang didapat Juju akan berbeda dengan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya 10, sekarang itu jumlahnya kita masih belum tahu atau X gitu ya. Karena tadi harga ikat rambutnya mengalami kenaikan. Kemudian kita tulis bentuk perbandingan senilainya. Jadi 10 per X sama dengan 43.750 per 35.000. Kali silang lagi, jadi 10X sama dengan, oh maaf, ini kita sederhanakan dulu ya. Karena ini sama-sama bisa coret nolnya 1 nih. Jadi seperti ini bentuknya. Baru kita kali silang. Maka jadi 4.375X sama dengan 35.000. Maka X sama dengan 35.000 per 4.375. Jadi X sama dengan 8. Jadi, banyak ikat rambut yang dapat dibeli Yuju setelah kenaikan adalah 8 buah. Berkurang ya dari yang sebelumnya 10 jadi 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, nomor terakhir. Perbandingan uang jajan Junhan dan gaun adalah 3:5 untuk setiap bulannya. Jika dijumlahkan mencapai Rp480.000. Maka, berapakah selisih uang jajan Junhan dan gaun? Oke, kita ketahui bahwa kita misalin dulu ya, J itu Junhan, G itu gaun. Biar lebih simpel aja. Tadi perbandingan uang jajan Junhan dan gaun adalah 3:5. Kemudian, uang jajan Junhan ditambah uang jajan gaun itu Rp480.000. Nah, yang ditanyakan, selisih uang jajan mereka berapa gitu ya. Oke, karena diketahui jumlah uang jajan mereka adalah Rp480.000, maka jumlah perbandingannya itu sama dengan jumlah uang. Maksudnya gimana sih? Jumlah perbandingan tuh yang ini nih, nih, 3 dan 5. Jadi kita jumlahin gitu kan. Ini sama dengan jumlah uang. 3 tambah 5 itu 8. Sama dengan Rp480.000. Nah, selanjutnya perbandingannya berubah menjadi seperti ini. Selisih perbandingan itu per jumlah perbandingan sama dengan selisih uang per jumlah uang. Nah, ini seperti tadi ya. Kalau yang diketahui jumlah uangnya, itu nanti di sininya juga jumlah perbandingan. Kalau yang diketahui selisihnya, maka kita gunakan juga, kita selisihkan perbandingannya. Gitu ya. Jumlah sama jumlah, selisih sama selisih. Itulah namanya perbandingan senilai atau berbanding lurus tadi, sama kuncinya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tadi selisih perbandingan sama dengan selisih uang. Jumlah perbandingan sama dengan jumlah uang. Selisih sama selisih, jumlah sama jumlah. Selisih perbandingannya kita selisihkan yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 5 kurangi 3. Per jumlah perbandingannya tadi 8. Sama dengan selisih uang karena kita belum ketahui, jadi kita misalkan dengan X. Per jumlah uang. Jumlah uangnya tadi 480.000. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Masih per 8 sama dengan X per 480.000. Jadi, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadi 1/4 sama dengan X per Rp480.000. Kemudian barulah kita kali silang di sini, 4 kali X, jadi 4X.
Rp480.000 dikali 1, tetap ya tidak berubah. Maka X sama dengan Rp120.000. Jadi, selisih uang jajan Jinhan dan Gawan adalah Rp120.000. Nah, cukup sekian untuk contoh-contoh soal perbandingan senilai pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.